Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan cerita tadi. Jadi ada seorang majikan menyuruh orang bekerja, tapi waktu dibayar gaji terlalu sedikit sehingga yang bekerja itu tersinggung perasaannya, tidak menerima gaji itu, dia pergi entah ke mana. Lalu majikan yang beriman ini, ya, orang yang masuk gua ini, ya, beliau membeli kambing, membeli domba, memelihara, dan cukup banyak sudah, beribu-ribu ekor dari modal si pekerja tadi. Yang terkejut dia, 10 tahun kemudian si pekerja tadi muncul meminta hartanya, ongkos dia kerja dulu. Kata orang beriman ini punya kamu semua. Kambing-kambing ini punya kamu semua. Satu lembah banyak kali, beribu ekor sudah. Tapi itu bukan punya saya minta yang ongkos saya kerja saja, kata anak muda ini. Tidak, ini semua punya kamu. Karena kamu dulu tidak mau, saya beli kambing, saya pelihara, maka kambing itu beranak pinak sudah cukup banyak. Semua ini ambil untuk kamu, kata orang beriman ini. Kemudian si muda ini, si pemuda yang bekerja ini mengambil semuanya. Lalu orang yang di dalam gua ini, orang ketiga ini, bertawasul kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau pekerjaanku itu sebuah amal saleh, sebuah kebajikan, maka berilah bergeser batu ini supaya kami bisa keluar. Jadi batu itu pun bergeser dari mulut gua, ketiga-tiganya bisa keluar. Keluarlah mereka, selamatlah mereka dari terkurung di dalam gua. Ketiga-tiganya itu bertawasul dengan amal saleh. Jadi kita boleh bertawasul dengan amal saleh. Bertawasul dengan kuburan-kuburan tertentu itu khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan, tapi ada ulama yang mengharamkan. Tapi bertawasul dengan amal saleh, semua ulama itu sependapat. Pemirsa JDP yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada narasumber kita untuk menambah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tentang amal soleh ini adalah yaitu yang lahir dari sikap kepribadian kita dalam kehidupan. Segala bentuk aktivitas kita persembahkan tulus ikhlas karena Allah. Ini akan membuahkan amal-amal soleh. Bahkan amal soleh ada dalam suatu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin." Sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaannya akan mendatangkan kebaikan. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Hal itu tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan bahawa seseorang mukmin akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan dan buah amalnya di dalam kondisi apapun yang dia hadapi, di dalam kondisi nikmat, susah ataupun senang. Oleh karena itu, anda bisa menemukan dua orang yang mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, tapi ternyata kedua-duanya membedakan dalam hal menghadapinya. Hal itu tergantung kualitas keimanan dan amal soleh yang dimiliki masing-masing
orang-orang tersebut. Yang satu dapat menghadapi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar sehingga dia merasa senang dan sukacita. Pada saat yang sama kesumpakan, keruwekan, bahkan kegundahan, perasaan sempit dada dan kesulitan hidup juga akan hilang. Pada akhirnya dia bisa mendapatkan penghidupan yang baik di dunia ini. Adapun yang satu lagi, seseorang yang menyambut nikmat dengan keangkuhan, menolak kebenaran. Dengan kezaliman hingga moral dan tingkah lakunya menjadi melenceng. Dia sambut nikmat itu dengan sikap seperti hewan penuh tamak dan loba. Walaupun demikian hatinya tetap tidak merasa senang. Bahkan terasa seperti dicabik-cabik. Dari segala penjuru dia khawatir apa yang dia dapatkan nikmat itu hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan-tantangan yang timbul menghadangnya. Dia merasa cemas, dia tidak tenang. Ya baik Ustaz, pemirsa TV yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, apakah memberi makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa termasuk amal saleh? Yang kedua pertanyaan saya Ustaz, apakah menyentuh kulit istri kita di bulan Ramadan itu apakah batal puasa kita? Mohon penjelasan Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama memberi makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa. Ya, ini adalah termasuk amal soleh. Jadi jalan-jalan kita menggapai syurga Allah, yaitu memberi makanan, memberi sedekah. Bahkan orang yang bersedekah, memberi makanan kepada fakir miskin, anak yatim yang memang orang yang berhak kita berikan. Jadi Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, dan insya Allah kita semua dimasukkan karena rahmatnya Allah dalam syurganya. Allahumma amin. Yang kedua masalah bersetubuh. Bukan bersetubuh, menyentuh. Menyentuh anggota tubuh istri kita. Ini masalah fikih. Ya. Jadi kalau tidak. siang, kalau di malam, di siang hari kita berpuasa, ya kita batal. Kalau kita, Jadi begini. ya, Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa menyentuh tubuh istri. Malah kalau orang tua itu mencium istri pun tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau orang-orang muda itu dianjurkan oleh Nabi untuk tidak mencium istri di siang hari, karena orang muda itu sensitif. Ya. Tapi kalau orang tua itu tidak sensitif lagi, jadi tidak batal puasa. Nah, demikian jawaban kami. Ini hamba Allah, tidak ada nama. Kita baca lagi, sudah masuk juga SMS ya. Tadi ada masuk, kita lihat ya. Dari M Nur Air di Lambarusket. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amal saleh itu amal kebajikan Ustaz ya. Bagaimana kalau kita beramal saleh ya. Tetapi amal saleh itu kadang-kadang kita bukan lillahi ta'ala, karena ingin mendapat pamrih dari yang kita bantu. Misalnya kita bantu orang kaya, kita bersihkan gotnya, rumahnya, tapi hati kita itu bukan beramal saleh. Hati kita supaya diberikan uang oleh orang kaya. Ini bagaimana Ustaz? Wassalam Ibn Nur Air. baik. Jadi kita yang pertama sekali jangan pernah meremehkan amal yang kecil. Ya. Amal yang kontinu yang kita lakukan sedikit-sedikit.
Ini adalah amal soleh. Ya. Adapun kita mau membantu atau mau menolong seseorang, mau beramal soleh, kita niatkan dalam hati kita yang kita ingin lakukan, bantu dia dengan ikhlas. Kemudian kita jangan mengingat apa yang kita lakukan lagi. Jadi seperti itu. Ya, bagus ya. Jadi kita harus ikhlas. Kalau orang kaya itu membantu, memberi upah, ya, itu rahmat lain dari aplikasi amal saleh tadi. Baik, yang ketiga ada pertanyaan ini dari Khairun Nisa, ya, di Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya amal saleh yang dikerjakan tetapi ria? Misalnya begini Ustaz. Di bulan Ramadan ini banyak kantor-kantor buka puasa bersama. Di balik itu ada memberi makan atau uang kepada anak yatim. Anak yatim diundang, TV juga diundang. Jadi ada spanduk lagi. Kantor ini buka puasa bersama anak yatim. Dikasih uang lagi sama wartawan, disuruh publikasikan supaya seolah-olah bapak itu sangat dermawan. Ini bagaimana Ustaz? Wassalam khairun nisa. Baik. Ini kalau kita melakukan suatu amal soleh, misalnya kita buat sesuatu acara mengundang anak-anak yatim, orang fakir miskin, ataupun perkantoran teman-teman kita semua, kita bantu dan kita jangan ingat lagi. Jadi ria itu timbulnya bukan dari yang kita bukan berarti kita sengaja menampakkannya, bukan. Tapi ria itu muncul dari hati kita. Makanya perlu manajemen pembersihan hati, terutama di bulan yang mulia ini. Ya, supaya amal kita diterima, supaya membuahkan amal-amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada faktor hati kita. Jadi seorang ingin melakukan ibadah bukan berarti dia riya, bukan. Kembali kepada hatinya, kembali kepada niatnya. Ya, dia melakukan baik bukan berarti secara menampakkan atau tidak, itu kembali kepada niatnya. Iya. Jadi menarik sekali, ini dari Abi, ya. Abi Husaini. Assalamualaikum Abi. Abi sedia selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik dengan tema ini, amal saleh. Ya. Saya ingin bertanya, amal saleh itu apakah termasuk ibadah-ibadah wajib, misalnya puasa, zakat, salat, apakah termasuk amal saleh? Atau amal saleh itu yang sunat-sunat saja? Wassalam. Semua yang kita lakukan atas dasar perintah Allah, menjunjung kitabullah, melaksanakan segala perintah, anjuran-anjuran yang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amal soleh. Menjauhi maksiat, menjauhi daripada riba, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan mudarat kita kelak, baik perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan asusila atau perbuatan-perbuatan akhlak-akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari, baik yang sunat ataupun yang wajib. Ini semua termasuk amal soleh. Bahkan satu lagi, memindahkan duri di jalan. Ini amalan yang sepele, ini termasuk amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu semua. Semua amal kebajikan. Semua amal kebajikan yang kita
lakukan tulus, ikhlas, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharap ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Itulah pemirsa Haja TV, SMS sudah habis, kami sedang menunggu, tidak ada yang masuk. Juga silakan di interaktif ya. Silakan telepon langsung ke sini ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kita akan bicara tentang masalah hari ini bersama Ustadz Aulia Rahman. Pemirsa Haja TV yang dimuliakan Allah, sambil kami menunggu telepon, kami ingin menyapa dulu guru-guru kami yang sudah uzur di rumah. Kami teringat kepada Abu Syukri Daud Paluh, Alam Paluh. Salam buat Abu. Juga teringat ke Abu Laila di Kampung Pinang. Salam buat Abu. Juga teringat ke Abu Daud Zanzami, ulama besar kita, ketua MPU, salah seorang ketua MPU. Salam buat Bapak. Ada juga banyak sekali guru-guru kita yang sudah uzur, yang sudah sakit. Bapak Rahman KU, salam, semoga cepat sembuh. Ada Ayah Ali Sabi sakit juga. Ada lagi Bapak Ahmad Amin, beliau itu mantan ketua DPR Aceh zaman dulu, sudah sakit juga. Dan kepada semua saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit, barangkali menonton televisi sambil berbaring, doa kami supaya bapak-bapak dan ibu-ibu cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Haja TV, kalau tidak ada yang telepon, tidak ada yang bertanya lewat SMS, kita akan tambah lagi ya. Materi tentang amal saleh itu. Jadi seluruh kebaikan itu ya, itu adalah amal saleh. Jadi amal kebajikan itu disebut juga abrar. Jadi orang yang berbuat baik itu abrar. Maka orang itu penghuni surga naim. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu di dalam surga Jannatun Naim. Sebaliknya orang-orang yang berbuat jahat itu disebut fujar ya. Innal fujjara lafi jahim. Orang yang berbuat amal buruk itu banyak dosa dalam surga, dalam neraka jahim. Nah, karena itu pemirsa Haja TV, kita harus berusaha selalu berbuat amal saleh. Dan amal saleh itu sangat luas ya. Senyum saja yang menyenangkan orang lain itu amal saleh. Alhamdulillah sudah ada telepon. Assalamualaikum. Pak Hashim di Kedapang, silakan. Ini orang Islam ini kita ini terutama di Aceh rajin salat, puasa dan lain-lainnya beramal saleh. Tapi kata teman saya, makanan yang kita makan ini seperti beras, bawang hitam, bawang merah, bawang putih, itu diproduksi oleh orang kafir. Iya. Baik luar negeri maupun dalam negeri. Yang belum tentu benar cara kerja mereka bertani itu. Katakanlah kata teman saya, mencari pupuk. Kadang si ibu. Ya. Nah, ini bagaimana kita ini? Karena peduli ke yang pokok makanan, Ya. Kebutuhan lain-lain juga perlu. Ya. Asik di masjid. Meratib, tahlil sama dia. Yang kadang-kadang tahlil juga tidak ada rohnya. Ini bagaimana amal salih tanya para saudara? Itu pertanyaannya. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Hashim di Ketapang. Saya suka sama Bapak Hashim karena beliau kritis. Sama dengan saya kritis juga. Kita umat Islam mungkin seluruh dunia, bukan hanya kita orang Aceh, bukan hanya kita orang Indonesia, seluruh dunia masih terikat dengan orang yang lebih maju, dengan negara-negara yang lebih maju. Bayangkan misalnya Coca-Cola, ya. Padahal yang digunakan air kita juga dibuat di Indonesia juga, tetapi itu punya Amerika. Begitu juga Fanta, begitu juga Sprite, gitu kan. Siapa tahu apakah halal itu atau tidak kan. Kadang-kadang ada enzim babi, begitu juga makanan-makanan. Sekarang seperti bawang putih, bawang merah juga sudah ada bubuknya. Jadi fungsi-fungsi kita orang Aceh pun, ibu-ibu kita sudah kurang karena lebih suka membeli yang sudah jadi. Kadang-kadang yang membuat itu adalah orang Cina non-Islam, ya, orang Cina non-Islam. Tentu tidak halal kalau dicampur dengan enzim babi gitu. Kita tidak tahu gitu. Di dalam fikih ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang paling ekstrim, jangan membeli kalau kita ragu. Jadi kalau kita ragu itu tidak halal, jangan beli. Jangan beli, apalagi orang kafir. Tetapi yang moderat, kita tidak perlu meneliti itu, tidak perlu meragukan. Kalau sudah ditulis di situ halal, sudah dikeluarkan oleh MPU atau oleh MUI Pusat, ada lambang MUI itu seperti bahasa Arab itu halal, ya, makan terus, ya, makan terus, insyaallah kita tidak berdosa. Kalaupun nanti kita makan enzim babi, yang dosa bukan kita, yang dosa majelis ulama. Karena majelis ulama atau POM itu yang mengawasi obat-obat, ya, mereka yang berdosa karena mereka telah menulis halal, telah menjual label halal kepada produsen itu. Jadi mereka yang berdosa. Tetapi lebih baik kalau kita ragu-ragu dah mayu dibuka gitu kan. Ada hadis itu kan. Kalau kita ragu-ragu, buat sendiri. Untuk apa kita beli yang sudah dibuat orang Cina? Seperti teman saya di Banda Aceh ini, dia bekerja sama Cina cukup lama. Dia lihat bagaimana orang-orang Cina itu membuat cincong, apa tu? Cincong, iaitan tu. Rupanya dia curi ilmu, sekarang dia produksi sendiri cincong itu. Jadi diproduksi sendiri di Banda Aceh, dia sangat banyak rezekinya. Itu hebat, orang seperti itu hebat, ya. Berpuluh-puluh tahun orang Aceh itu hanya memakan yang dibuat oleh orang Cina, cincau itu. Tapi sekarang sudah dicuri ilmu oleh orang Aceh. Orang Aceh juga sudah mampu membuat cincau yang tidak ada enzim-enzim kotor di dalamnya. Seharusnya seorang muslim semua harus mencuri ilmu orang kafir. Karena ilmu itu milik Allah. Kenapa orang kafir lebih cerdas? Karena mereka itu lebih memfokuskan ilmunya ke situ. Maka mereka bisa membuat mesin, membuat komputer, membuat HP. Orang Aceh ini, termasuk orang Melayu semuanya, orang Indonesia ini kurang perhatikan kepada ilmu pengetahuan. Kadang-kadang mereka lebih banyak menghabiskan energi tentang khilafiyah. Tentang anak butuh itu mayang go, yang butuh itu mayang dro, kan begitu? Ya. Yang butuh cik dro go, mana butuh? Mau payah maju rumah, anak maju dah, gaduh dengan khilafiyahnya. Ego diciptakan lagi macam-macam. Nya Banda Acehnya jika dikepung oleh orang non Islam, toko-toko besar, hotel-hotel besar, mall-mall besar, mana orang kafir boy. Igo icok ju bank dia. Miliar icok bank, 9 miliar icok bank. Bank dia Aceh.
Idanya orang Aceh hana mampu. Dah ada pegat toko apa yang lagu. Kerja yang lagu wallah nak tengok. Karena orang Acehnya lebih percaya kepada agak ketimbang gero. Ya. Jadi idanya cara orang dapat bangai-bangai tu. Tu mesti contoh kan. Kitanya nak kari roh tapi hana galak tak cari kari luar negeri. Gedanya nak ada doktor spesialis roh, hana galak tak mau buat ke di luar negeri. Gedanya nak penceramah roh tu, hana galak tak tung penceramah di luar. Jadi gedanya bangsa hana percaya kepada diri sendiri. Gimana begitu teman? Ayo dah fikir. Jadi terima kasih Pak Hachim. Pak Hachim sudah membakar semangat saya untuk menjawab. Kadang-kadang sebagian orang tidak senang mendengar jawaban saya ini. Tapi saya terus terang aja. Mall itu milik Cina. Mall itu milik Cina. Hotel itu milik orang Kristen. Hotel itu. Jadi yang milik orang Islam hanya hotel-hotel kecil. Hanya toko-toko kecil. Padahal kita pemilik Aceh, tapi Aceh itu dikuasai oleh non-Islam. Baik pemirsa Aceh TV, kita kembali kepada tema kita amal saleh. Silakan Ustaz menambahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah sepantasnya kita tanamkan kesadaran melakukan amal-amal kebaikan terutama di bulan yang mulia ini, karena Allah memberi balasan yang berlipat ganda. Banyak membaca Al-Quran, kemudian tadarus, kemudian memberi makan orang-orang fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang kurang mampu, yang berhak, kemudian melakukan amal-amal sunnah lainnya, solat malam, dan juga solat-solat yang sunat yang lain-lainnya. Jadi banyak yang hal kita peroleh kebaikan-kebaikan kalau mau kita melakukannya. Bahkan menolong orang menyeberang jalan aja, ini sudah menjadi amal kebaikan. Apalagi hal yang lain, yang sepele yang lain, ini luar biasa dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kebaikan-kebaikan. Kalau kita mendengar bisikan-bisikan syaitan, syaitan itu pasti akan menyuruh manusia untuk mengingkari melakukan amal-amal kebaikan, untuk menjauhkan daripada amal-amal kebaikan. Jadi itulah. Jadi kita sebagai hamba Allah yang bertakwa agar senantiasa mengaplikasikan amal soleh dalam kehidupan kita, baik dalam solat kita, dalam ibadah-ibadah lainnya, dalam sikap kita dan amal-amal lainnya. Baik. Iya, baik sekali. Ini sudah masuk lagi pertanyaan dari seorang hamba Allah. Ustaz, bagaimana hukum berjima di siang hari bulan suci Ramadan? Apakah ada rukhsah? Misalnya kita sangat ingin berjima, tetapi karena puasa, apakah boleh kita buka puasa dulu, nanti kita qada? Atas jawaban Ustaz, saya ucapkan terima kasih. Wassalam, hamba Allah. Barangkali saya jawab kan? Iya. Ya. Jadi hamba Allah yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan puasa atas kamu. Dan diharamkan bersenggama, bersetubuh di bulan suci Ramadan. Memang ada pendapat dhaif. Kita buka puasa dulu kalau kita ingin berjima, supaya jangan kena denda. Tapi itu pendapat dhaif. Yang lebih baik itulah puasa. Arti puasa itu pantang. Arti puasa itu larangan. Arti puasa itu menahan.
Ya putak beli tempat lang kamay na. Jauh luar ke dia main. Ya pegah habang ngan ke dia. Kepulang kamay na. Sehingga dia buka puasa, sedangkan puasa itu wajib. Sedangkan bersenggama itu dibolehkan di malam hari. Kecuali hana iman ya buka-buka puasa. Sayang, jangan buka puasa. Kalau sudah ada niat untuk bersenggama, pergi. Pergi aja. Ingat, ini kewajiban. Diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa. Untuk apa kita buka kepada hal yang tidak penting itu. Jadi jangan dibuka. Dan jangan bersenggama di siang hari. Karena seorang badui datang kepada Rasulullah mengadu dia sudah bersenggama dengan istrinya di siang hari, lalu Rasulullah mendendanya. Yang pertama, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, harus memerdekakan seorang budak. Kalau tidak punya budak, dia harus membayar kafarat 60 orang miskin. Itu kan berat sekali. Karena berat sekali, janganlah melakukan hal yang dilarang itu. Demikian jawaban kami, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menjual makanan waktu siang bulan Ramadan untuk orang kafir? Jadi kita buat makanan karena ada tulis-tulis, kita jual kepada orang kafir. Apa hukumnya? Ini menarik juga. Baik. Ini dari Tengku Nurdin di Banda Aceh. Ya. Jadi menjual makanan di siang hari, yang perlu kita garis bawahi, ini adalah bulan mulia, bulan Ramadan. Jadi orang kafir pun harus menghargai kita, tidak boleh menjual-jual makanan untuk orang buka puasa pada bukan waktunya. Jadi kita pun harus tidak untuk melakukan hal-hal yang memang memancing orang-orang lain untuk membatalkan puasanya. Jadi tidak boleh kita melakukan hal yang membuat mudarat puasa, mengganggu puasa sesama kita. Dalam hal ini juga terutama bagi orang-orang non-muslim untuk menghargai orang-orang yang berpuasa. Ini penting. Ya. Ini puasa ini adalah kewajiban bagi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi kita memahaminya dengan betul-betul amal ibadah puasa ini dan menjaganya dengan betul-betul. Bagus sekali jawabannya. Tidak boleh masyarakat umum menjual makanan kepada orang-orang kafir yang tidak berpuasa. Karena orang kafir itu juga berhak menghormati orang Islam, kecuali di negeri mereka. Tapi karena ini di negeri kita orang Islam, walaupun mereka tidak berpuasa, mereka tidak boleh makan di depan umum. Misalnya di sebuah hotel itu menyediakan makanan bagi orang kafir, itu tidak masalah, karena mereka bisa memakan makanan itu di tempat yang tertutup. Wallahu a'lam. Pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.